Shalom, selamat pagi Opa Oma yang ada di rumah. Masih dalam rangka bulan keluarga, tema kebaktian lansia hari ini. Keluarga yang bersaksi, yang akan dipimpin oleh Pendeta Angelin Chandra. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya yang saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Opa Oma, mari kita naikkan pujian seindah siang disinari terang. Oma Opa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu seraya mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu sehingga kami dapat melangkah sampai saat ini. Di dalam kelemahan tubuh yang kami rasakan, Engkau tetap menjaga dan menopang kami. Saat ini kami hendak meluapkan rasa syukur kami di dalam ibadah lansia. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, tema ibadah lansia kali ini, keluarga yang bersaksi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, Ada Yang Tanya. Siapa Yesus yang jadi
Oma kita mau tundukkan kepala kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendengarkannya. Tuhan tolong kami supaya firman yang kami baca, firman yang kami dengar, itu dapat kami mengerti dengan baik. Bapa, Engkau yang boleh menolong hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, yang Engkau boleh mengurapi bibirnya sehingga apa yang akan dikatakannya semuanya adalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari Opa Oma kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai dengan 10. Petrus itu adanya setelah Yakobus ya, di bagian akhir kitab Perjanjian Baru. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, mari kita mau membacanya. Ya, saya akan bacakan untuk Opa Oma. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ialah kita yang boleh berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Opa Oma yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah keluarga yang bersaksi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, enaknya lah adalah ngobrol. Siapa yang kita mau ajak ngobrol ya? Bu Vin apa Pak Rudi enaknya? Dua-duanya. Kita mulai dari Ibu Vin. Bu Vin maju Bu Vin. Ke mic Bu. Ya. Pertanyaan pertama, uset deh. Langsung tegang Ibu Vin gitu tanya pertanyaan pertama. Cuma nanyanya gini Bu Vin. Kita kan udah 7 bulan nih ya. Ya. Udah 7 bulan dari awal Maret, pertengahan Maret ya. Dari pertengahan Maret. Berarti terakhir kebaktian lansia kapan ya Bu Vin ya? Awal Maret berarti ya? Awal Maret. Awal Maret ya, karena begitu 15 Maret. itu kebaktian minggu, Ya. kebaktian lansia. Kebaktian lansia. Setelah itu masih ada kebaktian lansia nggak Bu Lina, ingat nggak? Ada awal ya, awal bulan. Awal Maret ya, Awal bulan. setelah itu nggak ada kebaktian lansia. Sekarang kita kebaktiannya pakai online ya Opa Oma ya. Pertanyaannya tadi bukan nanya tuh Bu, tadi mah cuma ngobrol ya. Pertanyaannya, selama 7 bulan ini apa yang hilang menurut Ibu Vin? Yang hilang itu ya kebahagiaan kebersamaan di gereja ini. Kebahagiaan kebersamaan di gereja itu iya. hilang ya. Hilang. Tadinya biasanya kita ketawa-ketawa Iya. pas mau mulai kebaktian lansia, sekarang nggak ada. Iya. Semua ketawanya sama TV gitu ya, Iya. sama handphone. Oke, kehilangan kebersamaan atau kebahagiaan ngobrol sama teman-teman Opa Oma lansia. Ada lagi nggak yang kehilangan Bu Vin? Ya kehilangan pekerjaan mungkin. Ada yang kehilangan pekerjaan ya. Ada beberapa dari kita yang akhirnya karena kondisi yang seperti ini kehilangan pekerjaan. Nggak dapat pemasukan lagi ya. Oke, ada lagi nggak Bu Vin? Ya bisa juga kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada ganti nih. Kayaknya udah ya. Itu Udah aja 3 dulu. katanya supaya yang lain ngomong gitu ya. Pak Rudi, kita ke situ Pak Rudi. Mari Pak Rudi. Aku pindah. Pindah, Ibu pindah. Kan jaga jarak Bu. Kapan lagi kita bisa ngobrol begini kan Opa Oma ya. Pak Rudi lepasin dulu maskernya. Sedikit. Kalau menurut Pak Rudi yang kehilangan apa nih Pak Rudi? Saya pikir semua sama ya, kebersamaan dengan rekan-rekan itu di Oke. gereja itu hilang.
Ada lagi Kemudian nggak? keterbatasan. Keterbatasan apa nih maksudnya? Ya keterbatasan artinya ruang gerak kita juga terbatas, Oke. ketemu orang Oke. dibatasi. Kemudian Iya, nggak itu bisa tadi, sering-sering ketemu saya juga ya Pak stay Rudi ya. at Iya home, benar. kan. Itu. Seperti itu sih. Udah. Udah. Kebersamaan udah kita nggak usah ngomongin lagi ya. Kita kehilangan kebersamaan, keterbatasan, nggak bisa ketemu orang lagi. Oke, ya silakan duduk Pak. Bu Lina, main organ terus kan, main piano. Sekarang ngomong Bu Lina, ini lagi ulang tahun nih katanya gitu ya. Bu, ada yang hilang nggak menurut Bu Lina di kebaktian lansia? Ya kita sekarang kalau rekaman kosong kursinya Bu. Oh yang hilang orangnya ya, Orangnya hilang. hilang orang ya, orangnya nggak ada. Iya, Oke, kebaktian tapi karena nggak ada orang. kalau dulu di depan kita nih ada opa oma, sekarang yang ada cuman kamera. Orangnya ada taruh doang gitu ya. Oke, ada lagi nggak Bu Lina? Kalau kemana-mana kita harus pakai masker. Kemana-mana harus pakai masker. Iya. Keluar rumah juga langsung pakai masker ya. Padahal dalam rumah juga masker sebenarnya, maskeran. Pakai yang itu, yang apa tuh? Biasanya pakai apa Rin? Yang aloe vera gitu ya. Pakai bangkuang biar putih. Bu Lina udah putih. Ada lagi Bu Lina yang hilang apa lagi? Kebebasan kali. Kebebasan Kita hilang ya. harus di dalam rumah, kemana-mana juga Harus di dalam rumah. jaga jarak gitu. Tapi mah Pak Haan mah nggak jaga jarak lah ya. Oke, kehilangan. Irin. Lagi di absen Bapak Ibu Opa Oma. Apa sih yang hilang Rin? Yang hilang apa ya? Yang tadi udah disebut nggak boleh. Aduh. Jadi aku sih berasanya lebih sepi sih jadinya. Jadi sepi ya. Jadi lebih sepi gitu. Kayak misalnya di sini aja tadinya kan kita bisa rame-rame. Terus apalagi kalau misalnya kayak anak pemuda remaja gitu habis selesai kebaktian lanjut latihan paduan suara terus kayak kita berusaha buat kabur gitu kan seru-seruan. Jadi kangen juga sih. Kangen ya. Kayak gitu. Terus Kehilangan. Satu kata lain kebersamaan sebenarnya. iya kan biar nggak nyebut Nggak sama kebersamaan. ya. Oke. Terus kangen makanan di depan gereja juga. Oh kehilangan Ibu Tri. Oh bukan Ibu Tri. Asal tahu ya Oma Tri ya. Bukan Oma Trinya yang kehilangan. Tapi makanan yang dijual oleh Oma Tri. Nasi Oke. kuning ya kan. Batagor ya ampun. Batagor kehilangan Kemarin sempat bahas saudara-saudara. Iya kayak gitu sih. Iya. Iya, Maksudnya itu sih kehilangan. kadang apa ya hal-hal sederhana yang jadinya kangen sih. Kayak Oke. baru datang ke gereja langsung yang selamat pagi siapa gitu yang lagi lewat gitu kan. Sekarang nggak bisa gitu Sekarang ya. nggak bisa. Karena udah Kita siang datangnya. mau senyum tapi nggak kelihatan soalnya ada masker. Oh iya benar juga. Nggak bisa senyum karena ada maskernya. Iya, Oke ada lagi Rin? Cukup? Udah sih kayaknya Cukup. itu aja. Taruh sendirian kan pakai itu tapi tetap udah nyala. Taruh ke depan Ro. Enak kan kalau khotbah kayak gini. Kalau taruh kehilangan apa Ro? Mungkin kehilangan pekerjaan ada sih yang hilang, tapi enggak. Pekerjaan ada yang hilang. Tetap puji Tuhan ada lagi tetap Oke. pekerjaan. Cuma biasanya yang sehari-hari mungkin sibuk sana kesini, sekarang sebenarnya senang juga bisa di rumah, bisa lebih nyantai di rumah, nggak kerja setiap hari itu enak juga sebenarnya. Anak juga ya. Jadi ada sisi yang menyenangkan Ada juga sisi yang di dalam menyenangkan juga, kehilangan iya. itu sedikit gitu ya. Ada lagi nggak yang kehilangan? Udah itu doang. Ya. Bapak Ibu udah 1, 2, 3, 4, 5 masih kurang satu lagi. Pak John sini Pak John. Biar lama khotbahnya dikit gitu ya. Sini Pak John. Nah si Pak John apa lari nih Opa Oma saking pengen ketemu sama Opa Oma. Opa Oma udah lama kan gak lihat Pak John kan. Nah sekarang jadi bisa lihat Pak John. Pak John kan ngedampingin kebaktian lansia udah sering banget nih. Dari awal ya dari kebaktian onsite. Pertanyaan saya sekarang gini. Ada yang hilang gak dari kebaktian onsite sama kebaktian online ada yang hilang gak? Ada Bu. Apa yang hilang? Bagian mana yang hilang? Bagian yang ketika ada opa oma datang ada sapaan. Oke, Yang ada hilang. sapaan itu hilang ya. Biasanya ada sapaan itu hilang. Ada lagi nggak yang hilang? Ya perjumpaan lah itulah Bu ya.
perjumpaan dengan Ini mah sama aja kayak tadi perjumpaan lagi. Oke lah perjumpaan. Ada lagi nggak kebaktian online sama kebaktian onsite nih? Sekarang kita lebih spesifik nih ya. Pak Jon kan udah ngikutin kebaktian nih sering banget nih karena di belakang layar nih. Ada yang beda nggak Pak? Online sama onsite. Bedanya ada yang hilang nggak di online? Ada Bu. Apa? Bagian mana? Mereka biasa suka tanya bagaimana kabarnya, Oke. bagaimana kabarnya. Itu selalu kalau bertemu selalu pertanyaan itu yang selalu Selalu itu dilontarkan. tanya. Oke, Ya. sekarang kita tanya ya gimana kabarnya Pak Jon? Sehat, Baik. puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sehat ya Opa Oma ya, Pak Jon sehat. Ada lagi Pak Jon? Cukup Bu. Cukup, makasih. Nih Oma nih Oma Lina sama Oma Vin. Ada yang beda nggak? Online sama onsite. Ada yang hilang nggak? Item ada yang hilang nggak di item kebaktiannya? Udah lupa soalnya onsite-nya udah kelamaan 7 bulan yang lalu. Beneran Oma ini. Ayat hafalan, Opa Oma kehilangan ayat hafalan. Biasanya kita selalu maju ke depan lalu membaca atau mengingat kembali ayat hafalan. Selama ini selesai kebaktian kita dikasih tahu ayat hafalan tapi nggak ada yang ngetes. Ya, nggak ada yang ngetes. Kehilangan ada ayat hafalan yang dites. Ada lagi nggak? Yang ulang tahun dapat hadiah. Akhirnya ada yang ngomong. Kalau dulu kalau onsite maka yang ulang tahun maju bukan cuma didoain tapi dikasih hadiah. Sekarang cuma didoain aja. Hadiahnya minta di sama anak-anak di rumah ya, Opa Oma ya, jangan minta sama gereja. Oke, ada lagi nggak yang hilang? Kehilangannya makan bersama. Kehilangan makan bersama. Oke. Opa Oma sebenarnya ada item yang hilang dari onsite dengan online. Apa itu? Yaitu bagian kesaksian. Ya. Kalau onsite ada tuh pelayan liturgi akan bertanya, Opa Oma ada yang mau bersaksi hari ini gitu ya. Lalu akhirnya akan ada yang maju ke depan lalu kemudian bersaksi. Tadi di kita nyaris ada yang mau kesaksian tapi batal gitu ya. Saudara ada yang hilang. Apa itu yang hilang? Yang hilang tadi kalau ditanya kalau kita mau pajukan maka ada banyak yang hilang. Sebagian besar kita kehilangan kebersamaan. Hampir semua jawaban walaupun dengan kata-kata yang berbeda, seiring tintahannya gitu ya. Tetapi kita kehilangan akan kebersamaan. Kita kehilangan rasa jumpa, kita kehilangan ketika kita boleh menyapa satu dengan yang lain. Kita kehilangan ketika kita boleh makan bersama. Saya yakin ketika Ibu Opo Vin mengatakan makan bersama bukan soal makannya. Tapi bagaimana boleh bersama-sama menikmati sesuatu, kita boleh tertawa bersama, kita boleh bergembira bersama. Di situ ada sebuah hal yang hilang. Tetapi juga kita kehilangan satu item yaitu bersaksi. Secara online maka ini mengalami kesulitan untuk bersaksi. Ya. Nah pertanyaannya lagi nih Opa Oma coba diingat-ingat. Ketika dibilang nih siapa yang mau bersaksi, biasa itu 2 atau 3 orang ya maju ke depan untuk bersaksi. Pertanyaannya kok mau sih maju ke depan untuk bersaksi. Nah sekarang kita tanya sama orang yang sering bersaksi. Siapa itu? Pak Rudilim. Pak Rudilim ini kalau kebaktian, kalau Opa Oma ikut kebaktian hari Minggu kita akan sering mendengar atau kita berapa kali mendengar Pak Alim itu, Pak Rudi itu bernyanyi. Kok mau sih nyanyi? Maju lagi Pak. Kesini lagi Pak. Kapan lagi ngerjain Pak Rudi? Dan taruh repot, dia mesti pindah-pindah sana sini. Pak Rudi kenapa sih kok mau disuruh nyanyi? Bersaksi menyanyi? Saya pikir biar kebaktian itu bisa lebih meriah gitu. Kebaktian itu bisa meriah. Lebih, itu. Karena kadang-kadang kan bukan kebaktian itu kan satu kesatuan. Jadi mungkin dengan nyanyian juga ada orang yang mengena gitu di hatinya. Karena dengan nyanyi ada orang yang akhirnya bisa terkena hatinya, ya, hatinya merasa sesuatu di sana gitu ya. Kok mau maju sih Pak? Maju gimana? Maju kemudian iya saya mau bersaksi, apa harus nyanyi aja atau ada yang lain? Saya pikir bisa juga mau bersaksi yang lain selain nyanyi juga bisa. Apa biasanya Pak Rudi bersaksi apa biasanya? Tentang bersyukur pada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Ya,
Artinya ada kata-kata ya Pak Ada ya. kata-kata, Biasanya Pak Rudi tuh sebelum nyanyi dia suka bilang dulu bla 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 gitu ya. Ada cerita dulu kehidupannya terus baru nyanyi gitu ya. Ya, supaya orang yang mendengar nyanyiannya ada yang kena merasakan sesuatu gitu ya. Kebaktian itu menjadi lebih gembira, lebih fun karena ibadah itu sesuatu yang menyenangkan. Opa Oma, betul kan? Ya Opa Oma ya menyenangkan. Oke, makasih Pak Rudi. Duduk ke sini aja Pak Rudi. Tadi panggil aja loh. Ya, Opa Oma kenapa mau maju bersaksi? Karena mau bernyanyi dan ingin supaya nyanyian itu boleh mengena hati orang yang mendengarkannya. Tapi selain bernyanyi ngapain? Tadi dikatakan adalah karena mau bersyukur. Bersyukur sama Tuhan, mau mengajak Opa Oma atau supaya Opa Oma boleh melihat betapa Tuhan itu baik. Betul ya Pak Rudi ya? Betapa Tuhan itu baik. Nah, kembali Opa Oma, kenapa kita mau maju dan bersaksi? Karena kita salah satunya adalah karena kita mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Dan karena kita mengalami merasakan kasih Tuhan, maka kita mau membagikannya kepada yang lain. Nih loh, aku merasakan kasih Tuhan, aku merasakan kebaikan. Nah Opa Oma, memang itulah intisari yang namanya adalah kesaksian. Kesaksian itu adalah orang yang kemudian disebutnya saksi ini adalah ketika dia menyampaikan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan di dalam kehidupan ini. Opa Oma, saya tidak mungkin tiba-tiba dipanggil ke sebuah pengadilan lalu ditanya gitu ya. Ibu Angeline tolong menyampaikan kesaksiannya tentang pembunuhan yang terjadi di Surabaya. Lah wong sayanya ada di Jakarta, pembunuhannya di Surabaya. Saya nggak punya hubungan apa-apa dengan korban. Nggak mungkin tiba-tiba saya dipanggil dan kemudian bersaksi. Siapa itu yang bersaksi? Yang bersaksi adalah orang yang mengalami. Orang yang melihat, orang yang mendengar, sekali lagi orang yang merasakan suatu peristiwa dan kemudian dia dipanggil untuk menjadi saksi. Maka ketika dikatakan keluarga yang bersaksi, kita tanya bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang apa? Kita lihat 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi artinya apa Opa Oma? Bahwa di sini kita boleh belajar, kita boleh melihat bahwa kita dahulu adalah bukan umat Allah. Tetapi sekarang kita ini adalah umat Allah. Sekarang kita ini adalah orang Kristen. Opa Oma, kenapa ikut kebaktian lansia saat ini secara online sekalipun? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita menyebut diri kita adalah umat Kristen. Kita menyebut diri kita adalah murid Tuhan. Lalu apa artinya? Artinya kita hidup di dalam Tuhan. Artinya kita boleh mengalami kasih Tuhan. Artinya kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju dan hidup di dalam terang. Ya, ini yang kita alami. Opa Oma 7 bulan kita tidak bertemu. Tadi dikatakan yang ada di depan saya saat ini adalah kursi kosong, kamera dan Taro dan Pak John gitu ya. Dulu ada orang, kita nggak bisa ketemu lagi satu dengan yang lain. Kita mungkin tadi kesaksian keterbatasan, apalagi yang Opa Oma ya. Mau keluar nggak boleh, mau masuk mall ditulis umur 60 nggak boleh masuk mall gitu ya. Mau ke sana nggak boleh, belum anak-anak bilang jangan keluar rumah. Bukan karena anak-anak benci, tetapi karena anak-anak sayang sama kita. Maka mereka bilang jangan ke sana, jangan ke sini. Oma pakai ini, pakai masker, Opa pakai masker. Bukan karena anak-anak nggak sayang, tetapi karena anak-anak cinta sama kita. Nah, Opa Oma kita mengalami keterbatasan, kita mengalami kesulitan, tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Siapa di sini yang nggak merasakan kasih Tuhan? Taro tadi bilang kerjaan ada yang hilang sih, tapi bersyukur juga. Kenapa? Karena sekarang Taro bisa di rumah, bisa ada
mengerjakan dari rumah, lebih santai sedikit. Saya jarang-jarang mendengar perkataan seperti itu. Artinya apa? Bahwa di tengah-tengah ada kesulitan, tetapi ternyata masih tetap bisa melihat satu hal yang positif di dalamnya. Bahwa ternyata ada sesuatu yang boleh kita alami. Kita belajar dari sana. Bahwa hidup kita sulit, yes. Kita mengalami keterbatasan, yes. Kita mengalami persoalan, yes. Yang menghadapi persoalan bukan cuma opa oma, semua ngalamin masalah dalam saat ini. Tapi kita tetap boleh mengatakan Tuhan itu baik. Kita boleh tetap mengatakan kasih Tuhan tidak meninggalkan kita satu detik pun. Dia tetap menyayangi kita. Nah, ini yang kita alami. Lalu kalau ini yang kita alami, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa bersaksi. Aduh, tapi kan tadi di kebaktian hilangnya bagian kesaksiannya. Nggak bisa lagi bersaksi maju ke depan lalu cerita atau bernyanyi. Opa Oma, bersaksi tidak selalu harus maju ke depan dan kemudian bercerita, lalu kemudian bernyanyi atau kemudian berkata ini dan itu, bermain musik dan ini dan itu, tidak. Tetapi bagaimana hidup kita juga menjadi sebuah kesaksian. Keluarga kita menjadi keluarga yang bersaksi, artinya seluruh keberadaan diri kita boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Beberapa kali saya mendengar misalnya ada orang, waduh kalau di gereja itu baik sekali. Pak Rudi itu kalau di gereja luar biasa baiknya. Orang yang sangat aktivis, orang yang sangat beriman, orang yang sangat luar biasa. Tapi begitu di rumah jadi macan dia gitu ya. Kenapa? Ternyata membedakan hidup di rumah dengan hidup di gereja. Ya, bahwa di gereja saya jadi orang saleh, begitu di rumah saya tidak lagi saleh. Kenapa? Karena Tuhannya ketinggalan di gereja. Padahal kasih Tuhan enggak cuma ada di gereja, tapi juga ada ketika ada di dalam rumah. Maka seharusnya kesaksian itu bukan cuma ketika di gereja, tapi juga di dalam kehidupan rumah. Ketika kita dalam rumah tangga, ketika kesaksian kita ngomongnya baik nggak? Oh baik banget gitu ya. Kata-katanya kita atur dengan baik. Kalimat-kalimat yang keluar itu diatur dengan baik dan indah. Tuhan itu baik, Tuhan itu begitu mengasihi. Nah, kalimat yang baik, yang indah itu jangan cuma ada di gereja, tapi juga kita bawa di rumah. Ketika di rumah, maka biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita juga adalah kata-kata yang baik. Biarlah kalimat yang keluar dari mulut kita juga adalah kalimat yang baik. Inilah bersaksi opa oma. Jangan sampai opa oma ketika kebaktian jadi baik. Begitu oke kita mau kebaktian online nih hari Kamis jam 10. Wah semua opa oma langsung siap-siap depan TV, depan gadgetnya, depan handphonenya. Pakai baju rapi, bawa Alkitab. Begitu kebaktian selesai, oke. Kebaktian selesai, matiin. Waduh kalau kayak gitu berarti gak jadi sebuah kesaksian yang baik. Kenapa? Karena ternyata kita menjadi hal yang berbeda. Opa Oma, keluarga yang bersaksi, kita boleh menyaksikan apa? Menyaksikan kasih Tuhan. Bukan hanya ketika di gereja, tapi juga ketika di rumah. Kita boleh memperlihatkan bahwa keluarga kita, diri kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Biarlah setiap orang yang berjumpa dengan kita, entah di gereja, entah di rumah, mereka boleh melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga yang bersaksi kepada Tuhan. Dan untuk bisa bersaksi, maka kita harus mengalami terlebih dahulu. Kita harus merasakan kasih Tuhan. Buka hati, buka pikiran, buka mata, buka telinga. Lihat kasih Tuhan itu begitu besar. Bahwa kasih Tuhan itu begitu banyaknya ada di dalam kehidupan kita. Alamilah, bukalah hati, jangan keraskan hati kita, tapi boleh lembutkan hati dan melihat Tuhan itu baik. Dan biarlah ketika kita boleh mengatakan Tuhan itu baik, ini boleh nampak di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menolong juga opa dan oma, maka marilah kita boleh bersaksi dengan hidup kita, dengan keluarga kita dan keberadaan diri kita. Bukan hanya di gereja, bukan hanya saat ibadah online, tapi juga ketika dalam kehidupan sehari-hari kita boleh menjadi keluarga yang bersaksi. Amin.
Bagaimana ku kan bernyanyi dengan kasih cintamu. Dapat ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merah Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merah Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.
Kita mau naikkan doa syafaat ya Opa Oma ya. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami menyadari ada begitu banyak keterbatasan pada saat ini. Karena usia yang lanjut, maka kami, Opa dan Oma, tidak bisa lagi terlalu sering keluar rumah. Karena usia yang lanjut, maka kesehatan kami undur. Kami boleh mengalami berbagai macam kekurangan. Dan kami mengalami begitu banyak keterbatasan. Tapi itu semua tidak menghalangi kami untuk melihat kasih Tuhan dalam hidup ini. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami boleh memiliki hati yang bersyukur. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kehidupan kami boleh terus menjadi sebuah kesaksian yang indah. Walaupun kami berada di rumah, biarlah hidup kami tetap menjadi sebuah kesaksian yang baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati. Kami teringat akan beberapa teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, dan Ibu Susan Setiawan. Mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan, yang kami sebutkan di dalam hati kami, orang yang kami tahu saat ini sedang sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menilik mereka satu demi satu. Kami mohon berikanlah kepada mereka kekuatan, berikanlah kepada mereka kemampuan untuk tetap melihat kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan, walaupun tubuh mereka lemah dan sakit. Berikanlah kepada mereka iman yang teguh di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Kristus. Bapa, kami mohon Kau juga yang boleh menyertai keluarga yang menjaga dan merawat. Tuhan juga yang boleh memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang 2 minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan Penatua Agnes Lina, Ibu Heni Wati, Pendeta Daud Cevinay Baho, Ibu Lim Sinlian, Ibu Liliana Prabowo, Bapak Budi Yusuf, dan Penatua Rosilawati Hadiputro. Tuhan, terima kasih karena Engkau menambahkan usia setahun lagi bagi teman-teman kami ini. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus menyertai, sehingga dengan bertambah usia maka teman-teman kami ini boleh semakin dewasa di dalam iman. Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik kepada mereka semua. Tuhan boleh menambahkan hikmat, memberikan sukacita dalam hati. Dan Tuhan yang boleh terus memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan dalam segala hal yang dilakukan. Sehingga biarlah saudara-saudara kami ini boleh terus menjadi berkat, boleh menjadi saluran kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Di dalam mereka bekerja, dalam mereka kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Bapak, kami mohon berikanlah kepada anak, mantu, cucu kami kesehatan yang baik. Tuhan, tolong mereka di dalam pekerjaan, sehingga anak menantu kami, cucu kami boleh memiliki pekerjaan yang baik, boleh mendapatkan rejeki di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tuhan sertai setiap cucu-cucu kami, anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah. Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga boleh mengejar ilmu dengan baik, walaupun dengan keterbatasan yang ada, karena mereka harus melakukannya dengan secara online. Tuhan tolong, supaya mereka tidak kehilangan sukacita dan tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang menjadi pengurus di lansia ini. Tuhan yang boleh menolong dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Sehingga biarlah saudara-saudara kami yang menjadi pengurus lansia ini boleh terus Tuhan sertai. Dan biarlah apa yang kami kerjakan juga adalah baik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oma-opa dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198
310 5444. Saya ulangi, BCA 198 310 5444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Lalu yang ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sambil memuji Tuhan, berbahagialah tiap rumah tangga." Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati riang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini kami membawa rasa syukur kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, dan pakailah lidah kami untuk menyaksikan kebaikan-Mu kepada sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, situasi pandemi yang kita hadapi memang tidak mudah. Bersama dengan keluarga, mari kita lewati tantangan yang ada sambil tetap menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Kita adalah keluarga, aku dan kamu, kita satu. Kita tak ada yang sempurna, Tuhan
Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saat teduh buat kita semua. Ya Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma. Kita buka Alkitabnya ya, terambil dari Mazmur 89 ayatnya yang pertama. Mazmur 89 ayat pertama, ini akan jadi ayat hafalan kita ya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sekali lagi ya Opa Oma ya, Mazmur 89 ayatnya yang pertama. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Ya Opa Oma, ibadah kita sudah selesai, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, doakanlah agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali di gereja beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati.